Jadi myisp.alisop.my.id ini produk terbaru dari Alisop Developer. Ya, ini untuk billing para provider internet RT RW. Jadi biar rapi, biar lebih administratifnya lebih teratur, bisa menggunakan ISP sistem V1 dari myisp.alisop.my.id. Jadi yang belum punya akunnya silakan daftar. Jadi bisa daftar, masukkan nama internet providernya atau misal RT RW 1, RT RW 2, RT RW 3 namanya. Kemudian kode aksesnya silakan buat. Ini nanti berguna saat untuk login. Jadi misal nanti bikinnya Net Kencana, berarti Net Kencana sebagai salah satu yang harus dimasukkan saat login. Kemudian email dan nomor telepon serta alamat operasional akun pemilik atau super adminnya nanti yang akan mengelola. Oke, jika sudah kita login. Login contohnya di sini adalah saya bikin Tesya. Setelah login admin password. Oke, kita masuk dari dashboard myisp.alisop.my.id. Di sini kita memiliki beberapa fitur. Yang pertama adalah dashboard utama yaitu add user. Add user ini kita memasukkan user buat teknisi, kemudian user buat teknisi. Jadi nanti teknisi memiliki dashboard sendiri. Jadi perintah kerja yang akan diterima teknisi itu memiliki dashboardnya sendiri. Di sini di manage user ini kita bisa mengedit data kelengkapan teknisi kita. Kemudian kita juga misal teknisi lupa password, kita bisa memberikan password barunya. Atau teknisi juga bisa melakukan dengan cara lupa password. Syaratnya emailnya harus sudah terisi karena ini akan dikirim via email untuk ganti passwordnya. Ini adalah dashboard tambah pengguna untuk teknisi. Jadi di sini tambah teknisinya atau kita nanti ada bagian kasir atau admin di kantor. Tapi dashboard ini dibuat sangat simpel dan sederhana sehingga fungsi admin dan super admin ini sama. Kasir kita tidak kasih sendiri karena kita tahu di internet RT RW itu kita meminimalisir untuk tenaga kerjanya. Jadi satu orang bisa mengendalikan semuanya. Kita kembali ke dashboard utama. Jadi di sini tidak dipisahkan untuk bagian admin kasirnya. Kemudian ada dashboard pelanggan. Di dashboard pelanggan di sini terdiri dari data pelanggan dari internet provider kita. Jadi di sini ada data pelanggan, kemudian peta lokasinya juga kita bisa melihat peta lokasi. Jadi peta lokasi akan lebih akurat saat teknisi nantinya memasang sambungan dan mengetik lokasinya. Jadi titik lokasinya ini sangat terdeteksi. Jadi ada edit, kita bisa mengedit bagian admin atau super admin atau yang di kantor itu bisa mengedit data pelanggannya. Melengkapi data pelanggan, kemudian nomor ponselnya, kemudian statusnya. Ini bisa dimatikan secara manual. Misal pelanggan tersebut telat bayar, itu akan terisolir. Atau pelanggan sudah berhenti, maka dinonaktifkan. Dan ini semua status ini juga berlaku otomatis. Otomatis bagaimana? Karena sistem ini akan mengecek apakah pelanggan sudah bayar atau belum, itu akan dicek secara otomatis. Kemudian kita juga bisa mencetak kontrak kerja pelanggan. Jadi kontrak kerjanya kita cetak. Dan dashboard ini yang ada di atas ini Alisop Fiber
ini adalah nanti nama dari yang kita daftarkan sendiri. Jadi nama provider kalian masing-masing. Jadi provider RT RW Net atau apa. Ini akan nama kalian masing-masing. Jadi bukan nama dari Alishop developer, tapi merupakan nama dari masing-masing provider. Kemudian ini adalah yang umum biasanya. Ini sudah default. Kemudian tinggal tanda tangan data pelanggan. Jadi kita membuat seprofesional mungkin seperti apa yang pemerintah atau yang provider besar miliki. Jadi RT RW Net siap bersaing dengan provider yang besar. Kemudian kembali dashboard, kita melihat fitur unggulannya adalah tagih. Jadi begitu pelanggan baru didaftarkan, dia akan langsung otomatis dikirimkan tagihannya. Jadi tagihan ini akan langsung ke email dan nomor WhatsApp pelanggan. Jadi tagihan ini akan otomatis, dan saat pelanggan membayar, otomatis yang tagihan belum lunas berpindah ke tagihan yang lunas. Dan apa metode yang digunakan oleh pelanggan itu semua akan terdetek. Dan pengolahan pembayaran semua diserahkan kepada pemilik akun ini sendiri. Jadi para ISP yang mengatur keuangannya. Jadi bukan di Alishop developer. Bagaimana caranya? Jadi kalian bisa langsung meregistrasikan misal payment gateway-nya menggunakan Mitras. Jadi bisa menggunakan Mitras. Setting, tinggal melakukan setting payment. Jadi setting payment. Di setting payment ini adalah memasukkan nomor ID-nya. Nomor ID, secret key, dan client key. Ini masing-masing. Jadi silakan daftar di Mitras, masukkan di sini dan langsung terkoneksi dengan myisp.alishop.myid. Kemudian yang kelebihannya lagi di setting ini adalah kita bisa monitor. Jadi ada monitor di mana saja sambungan kita berada. Jadi internet kita terhubung dengan klien-klien itu bisa terlihat di sini. Jadi dari server utamanya. Seperti itu. Jadi dari kantor koordinat ke masing-masing klien. Jadi seperti ini kita bisa melihat klien berada Indraja, kemudian ada klien di sini ada Idrus dan seterusnya. Ini adalah kantor utama pusat distribusinya. Jadi kita bisa mengatur berapa jumlah klien terdeteksi di sini. Kemudian kita contoh masuk ke pelanggan. Di sini ada pelanggan. Ini pelanggan, misal kita lihat pelanggan 08 ini. Jadi pelanggan itu masuk, nomor ponselnya itu adalah sebagai username-nya. Jadi pelanggan harus tahu dia langganan dengan siapa, misal dengan ISP Tesya atau subdomain atau RTW Net, kemudian masuk sebagai pelanggan. Ini adalah tampilan dari dashboard pelanggan. Jadi di dashboard pelanggan ini terdapat riwayat bayarnya, kemudian koneksi jaringannya, dia langsung akan melihat ke jaringan yang tersambung. Kemudian jika misal pelanggan mau melapor, tinggal memberikan laporan apa gangguannya. Selain itu di dashboard ini juga ada dashboard untuk pembayarannya langsung muncul di sini. Misal pelanggan ini Indraja, ini aktif. Tapi teknisi belum melakukan pemasangan. Jadi si Indraja ini teknisi belum melakukan pemasangan. Jadi kita login sebagai teknisi. Jadi di MyISP itu ada langsung 3 dashboard langsung. Jadi teknisi login. Jadi login teknisi masuk. Saat login masuk, dia melihat ada yang menunggu, Indraja ini menunggu. Oke, berarti teknisi menerima kerja. Terima, kemudian teknisi melakukan sambungan dan semua, dan
sukses. Di dashboard teknisi itu ada hubungi pelanggan. Jadi teknisi saat menuju ke rumah pelanggan, teknisi tidak perlu tanya ke kantor di mana nomor telepon atau apa, tidak perlu, semua sudah ada di dashboard teknisi. Saat sukses, sambungan selesai, teknisi membuat report. Sambungan berhasil. Kecepatan 40 Mbps, misal teknisi begitu. Oke, kirim laporan. Nah, lokasi, ambil lokasi, ini di ponselnya teknisi, ini biar titik lokasi lebih akurat, langsung teknisi yang mengambil. Jadi mengizinkan lokasi ambil, langsung masuk ke browser. Kemudian kirim. Nah, setelah kirim, pekerjaan selesai, terekam. Teknisi hari ini menyelesaikan apa saja. Jadi ada Indraja selesai tanggal 24. Kemudian setelah selesai, kita masuk ke akun klien, misal. Kita masuk ke klien, nomor teleponnya sudah selesai. Jadi saat muncul tagihan, customer memiliki notice di dashboard kliennya, dashboard customer, lalu customer memilih bayar. Jadi bisa melakukan pembayaran melalui bank transfer di rekening yang sudah disetting oleh si penyedia jasa internet, kemudian atau pembayaran menggunakan aplikasi yang dibayar. Jadi bisa menggunakan GoPay, virtual account, ataupun ke ShopeePay dan sebagainya. Semua sudah lengkap. Jadi tinggal daftar di Mitras, jadi bisa dihubungkan. Kemudian misal menggunakan BCA virtual account, tinggal salin, kemudian masuk ke ini kliennya, jadi kita coba bayar dari tagihan itu, virtual account BCA, customer bayar, kita cek ada tagihannya, Indraja, kemudian bayar, otomatis nanti di sini akan cek status pembayaran berhasil. Oke, pembayaran berhasil, sudah lunas tagihannya, customer bisa tutup atau buka kembali dashboardnya. Customer, jadi dashboard customer. Jadi klien ini si Indra 08, nomornya Indra tadi berapa, jadi seperti itu. Jadi saat muncul tagihan, customer memiliki notice di dashboard kliennya, dashboard customer, lalu customer memilih bayar. Jadi bisa melakukan pembayaran melalui bank transfer di rekening yang sudah disetting oleh si penyedia jasa internet, kemudian atau pembayaran menggunakan aplikasi yang dibayar. Jadi bisa menggunakan GoPay, virtual account, ataupun ke ShopeePay dan sebagainya. Semua sudah lengkap. Jadi tinggal daftar di Mitras, jadi bisa dihubungkan. Kemudian misal menggunakan BCA virtual account, tinggal salin, kemudian masuk ke ini kliennya,
Jadi kita coba bayar dari tagihan itu, virtual account BCA, customer bayar, kita cek ada tagihannya, Indraja, kemudian bayar, otomatis nanti di sini akan cek status pembayaran berhasil. Oke, pembayaran berhasil, sudah lunas tagihannya, customer bisa tutup atau buka kembali dashboardnya. Customer, jadi dashboard customer. Jadi klien ini si Indra 08, nomornya Indra tadi berapa, jadi seperti itu.